Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Lautapi. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat kontur dari Google Earth menggunakan software Global Mapper ya. Oke, langsung aja. Kita pertama buka dulu Google Earth-nya. Kita cari dulu lokasi yang akan kita buat, kita ambil konturnya ya. Oke, global ininya udah, Google Earth-nya kita ambil di mana ya? Nah, contoh di sini aja ya. Kita bikin di sini. Nah, langsung kita ke sini ke Add Polygon. Nah, ke Add Polygon, di sini kita tentukan areanya ya. Areanya nggak harus kotak, ini tergantung kebutuhan aja seperti apa. Di sini saya mau bentuknya sembarang lah ya. Saya di sini ambil contoh kecil aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau areanya sudah kita tentukan areanya, kemudian ini klik OK, langsung ke file, kemudian save, kemudian save place as. Nah, di sini saya save di desktop, namanya Untitled Polygon ya. Saya langsung save aja, formatnya KMZ. Saya langsung save. Oke, kita minimize. Langsung kita buka Global Mapper-nya. Nah, ini dia Global Mapper-nya sudah terbuka. Langsung ke Open Data Files. Klik, kita ambil data yang tadi ini ya, Untitled Polygon, kemudian Open. Nah, ini dia area yang tadi. Kemudian kalian langsung pilih ke sini, connect to online data, yang gambarnya bola dunia. Nah, berarti di sini kalian harus connect internet ya. Kita klik langsung. Nah, kemudian di sini banyak kita jenis-jenis mapnya, datum mapnya. Saya kasih contoh yang Aster GDM V2 Worldwide Elevation Data. Langsung aja connect ya, klik connect. Nah, ini dia. Langsung ke fitur info tool. Ini ya, lambangnya seperti ini, atau shortcutnya ALT sama P. Klik. Nah, kita klik aja di dalam areanya. Klik. Nah, ini dia. Ini areanya udah terblok ya. Langsung ini close aja. Nah, ini langsung kita ke file. Langsung ke export. Export. Nah, pilih yang ini. Export elevation grid format. Klik. Nah, di sini banyak formatnya, cuman kita pakai yang geotiff ya. Oke aja langsung. Nah, di sini geotiffnya ini udah default ya. Coba tiling, export bone. Oh, ini. Klik crop to select area fitur. Ininya dicentang ya, atau diklik. Nah, kemudian langsung aja oke. Nah, kita save lagi di desktop. Save-nya di mana aja ya? Saya di sini contohnya di desktop. Saya kasih nama misalnya tes. Kemudian langsung save. Nah, sesudah itu kita close dulu Global Mapper-nya ya. Kita close dulu, kemudian buka lagi. Ini dia sudah kebuka, kemudian langsung open data files lagi ya, kayak yang awal.
Nah, kita panggil datanya. Nah, tadi kita kasih nama yang tes kan, open. Nah, ini dia areanya. Nah, di sini kita langsung ke analisis. Klik analisis, pilih yang generate contour from terrain grid. Klik. Nah, di sini sebetulnya kalian untuk mengatur konturnya ya. Sini ada kontur intervalnya, defaultnya 5, saya coba kontur intervalnya 2. Sebenarnya kalau areanya ini saya 3 aja deh, supaya nggak terlalu berat nanti dibuka di CAD-nya. Saya contoh 3 aja. Elevationnya ini udah default, nanti kalian bisa atur-atur di sini ya. Jangan lupa smooth contour line, areanya dicentang supaya konturnya agak smooth. Kita cek lagi. Oke, udah itu aja, kemudian oke. Nah, ini dia konturnya udah muncul. Tadi saya pakai interval 3 meter ya, kurang lebih konturnya seperti ini. Di sini emang ada perbukitan dari konturnya. Oke, langsung aja kita export ke AutoCAD ya, atau ke DWG. Langsung aja ke file, kemudian export. Nah, pilih yang ini sekarang, export vector leader format. Klik. Nah, di sini ada KMZ, KML. Ini kalau kita mau ngeplotkan konturnya ke Google Earth ya. Cuman nanti kita ini coba. Cuman sekarang saya mau buka di AutoCAD. Nah, kita pilih yang DWG. Nah, sudah DWG, kemudian oke. Nah, export bounds, kita lihat dulu trailing DWG. Oh, ini versi AutoCAD-nya. Ini sesuai kebutuhan kalian ya, mau di versi AutoCAD berapa, ada 2000, 2004, 2007 sampai 2018. Saya coba di sini pakai 2007. Kalau sudah, langsung aja oke. Nah, kita coba cari tempat save-nya, simpan saya di desktop, saya kasih nama tes, nya DWG ya, kemudian save. Nah, sudah, kita coba buka sekarang ya, buka di AutoCAD. Agak berat kan, karena tadi interval konturnya agak rapat ya, 3 dengan luasan yang cukup luas. Nah, nah, ini dia hasil konturnya. Di sini udah ada labelnya juga, kontur 36, 39. Nah, ini dia jadi tampilan untuk di CAD-nya. Sekarang kita coba export. Nah, ini kan konturnya. Kita buka di Google Map ya. Export vector leader format. Kita ke KML atau KMZ. Mana tadi ya? Nah, ini dia. Oke. Ininya udah default. Oke aja. Desktop, saya coba namanya tes 2. Save langsung. Nah, udah kan. Kita coba buka di Google Earth. Nah, ini dia, konturnya sudah muncul ya. Kita coba matiin layer yang tadi di marking. Nah, di sini kita bisa atur, misalnya
fiturnya warna merah. Kita agak tebelin ya. Nah, ini dia. Jadi segitu aja tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata atau kurang jelas mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.